bisnis halal. Bisnis halal. Saya mau curhat. Mengelola SDM. Masuk 1 hari, keluar 50 orang pelamar. Tak sortir jadi 10 misalnya. Sing teko wong telu. 10 orang mengkonfirmasi hadir. Tapi yang datang itu cuma 3. Ini sing salah sopo gitu. Masuk sehari, resign. Seminggu, resign. Ya alasannya ono weh. Terus melayu, minggat, hilang. Cilokok. Jadi tidak hanya untuk orang yang butuh narsis. Banyak anak-anak muda yang di usia di bawah 20 tahun itu pasti nggak kuat. Uang cepet lah dan pekerjaan yang ringan. Kalau nyari orang yang pinter itu mungkin lebih gampang. Tapi cari yang loyalitas dan memang dia punya semangat kerja itu juga gampang. Kafe rame dikit, Mengeluh. terus ada ngeluh. Setelah mereka resign itu mereka kerja di tempat yang lain. Menclok sana, menclok sini. Otaknya sehat. Lemot, aku juga nggak habis pikir iya toh, wong-wong lagi edukasi terhadap generasi muda pengen kayak instan, pengen dapat uang banyak instan itu nggak ada ya sampai zaman kapan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita tadi setelah kita refreshing ya di sebuah gunung Merapi. Ini saya sama Bima. Kebetulan Bima ini juga saya ajak ngobrol bareng karena Bima juga mempunyai beberapa bisnis F&B dan juga bisnis Yang halal, bisnis halal. Bisnis halal. Jadi jangan yang haram-haram ya. Tapi kadang-kadang yang haram lebih lebih gampang cepat profit kayanya sih, ya. Ada F&B sama ada apa? Guest house. Jadi kalau teman-teman ke Jogja mau ngopi-ngopi sekaligus bisa nginep juga, bisa di guest house-nya namanya The Cendela sama coffee shop-nya Sapulu Coffee. Sapulu Coffee di daerah mana, Bim? Wijilan. Nah, tema kali ini sebenarnya saya mau curhat. Geram terhadap apa ya, kan kalau kita ngomong bisnis secara keseluruhan ya kita ada sistem, ada SOP dan lain-lain. Nah, ini kali ini yang lebih dicurhatkan adalah SDM, mengelola SDM. Ben wong rada metu ora betah. Masuk 1 hari, keluar. Ada gitu 1 hari keluar ya? Ada. 24 jam. Jadi ada yang kita bikin lamaran. Kita bikin iklan loker. Kita bikin iklan loker, banyak nih yang apply. Yang masuk banyak di email gitu atau mungkin langsung di WA banyak banget. Tahap kedua kan disortir. Disortir dulu, wah ini yang masuk kriteria, oh ini yang experience-nya bagus lah, ada pengalaman, oh ini gini. Setelah disortir, kita panggil dong, interview. Dari mungkin, saya anggap aja dari 50 orang pelamar, tak sortir jadi 10 misalnya. Sing teko wong telu. Oke, berarti konversi nggak ada 10% nggak ada? Nggak ada. Nah, problem lagi, oke nih, 3 datang ya. Padahal kita sudah sebelum tadi kita ngomong dipanggil, kita sudah ada ngomong konfirmasi bersedia hadir. Oh iya Mas, ya Pak, ya Kak, saya bersedia hadir. Oke, kita tunggu dong. Wah, hadir nih. 10 orang mengkonfirmasi hadir. Mengkonfirmasi ya lewat email ataupun WA. Tapi yang datang itu cuma 3. Oke. Yang 7 ada yang tidak ngasih kabar, ada yang bilang datang tapi nggak datang. Ada yang bilang, Mas, saya terlambat ya datangnya, saya lagi OTW sampai pasar mana, sampai tempat atau daerah mana. Tapi akhirnya nggak datang. Dan tidak konfirmasi. Atau mungkin saya sorry Mas, saya nggak datang. Saya sing salah sopo gitu. Nah, terus saya curhat ke teman-teman
yang satu profesi yang dia punya restoran, kafe, warung, rumah makan, restoran segala macam sih curhat. Ternyata mereka ini juga mengalami hal yang sama. Itu baru baru step 1 loh, interview. Belum kita ngomong ke ranah pas masuk kerjanya. Masuk sehari, resign. Seminggu, resign. Ya alasannya no way. Padahal kita ngomong job desk-nya udah tak print, udah tak jelasin, gajinya bahkan tak tanyain, Mas mau gaji berapa? Oke. Wah saya UMR aja, UMR Jogja berapa? Oh mungkin 17, 19, Iya. Oke. Kamu bisa apa? Oh ini, udah ya tak kabulkan gajimu, nggak tak tawar. Tapi aku juga nggak mau kecewa dengan tawaranmu. Oke. Terus kerjaanku apa Mas? Ini tak kasih kertas. Ini kerjaannya kalau misalnya waiters ya waiters, kalau barista ya barista, kasir dapur. Sebenarnya job desk list tuh udah lengkap. Sudah lengkap, artinya sudah detail juga. Yang nggak boleh apa, yang boleh apa. Oh ini bonusnya, jam kerjanya sekian. Kalau lembur nanti dapat tunjangan dapat overtime, dapat tambahan. Kalau kerjanya bagus dapat bonus. Kalau kerja sudah sampai 1 tahun kita bisa ada royalti tahunan. Oke. Dapat misalnya let's say 1 juta di tahun pertama. Oke. Nah, semuanya sebenarnya sudah dijelaskan, tapi kok ada yang keluar. Bahkan sudah dikasih tahu one man notice keluar sebulan sebelumnya. Kalau kamu keluar sebulan sebelumnya, nanti kamu dapat penalti loh, 1 kali gaji loh. Sudah dijelaskan di awal. Oh ya Mas, siap. Nanti saya akan kalau mau resign, mau keluar, saya akan ngomong gitu. Prinsipnya kan kalau resign itu kan hak prerogatif orang. Kita nggak bisa. Udah kamu jangan resign lah, kamu di sini dulu tak naikin gajimu. Kan nggak bisa gitu. Nanti justru malah nanti loyalitas kerjanya jadi menurun. Tapi sudah ada peraturan itu dilanggar. Terus melayu, minggat, hilang. Oke. Buka jam 12, jam 9 live group si perusahaan atau Opio itu tadi atau siapalah coffee shop itu, kita punya grup kerja. Nah live group dari itu, live group terus nggak ada kabar. Oke. Ya oke lah itu kalau misalnya waiters atau server, oke lah kita mungkin bisa dadakan nyari part time atau casual. Tapi kalau ini head cook atau chef, wah ciloko. Nah ini piye Bim? Apa yang kita yang salah? Apa mereka yang benar dan salah? Jadi aku sama Nina tuh punya restoran favorit ya, namanya R&B. Kebetulan aku kenal sama Pak Syarial yang punya gitu. Memang kalau aku lihat dari standar kerjanya mereka selalu mencari orang-orang yang sudah mature sehingga sudah fokus dengan kehidupan, sehingga mereka benar-benar butuh keuangan gitu. Konteksnya kan kalau dari market size-nya Sapulu itu kan kecil dibandingkan Opio gitu. Sehingga dengan tempat yang kecil itu aku berharap bahwa kita bisa kasih service yang optimal. Maka dari itu aku kepengen benar-benar orang yang secara tampilan itu memang sudah fokus untuk kehidupan, jadi tidak hanya untuk orang yang butuh narsisan gitu. Atau nyoba kerja Ya. Memang dulu pernah usianya itu 18-19 tahun. Itu juga pernah ada kejadian 24 jam, 36 jam itu keluar. Akhirnya sekarang Sapulu itu kalau mau rekrutmen itu ada seleksi dari umur. Jadi umurnya itu kurang lebih mungkin di atas 22 lah. Lalu kita selalu ada tes bahasa Inggris di depan, yang mungkin ini akan memfilter orang tersebut itu mau apa enggak. Dari situ biasanya akan ada seleksi alam lagi, di mana 1 bulan itu memang aku perintahkan ke headku untuk menggojlok dengan double impact. Jadi mental semuanya digojlok, sehingga banyak anak-anak muda yang di usia di bawah 20 tahun itu pasti nggak kuat, karena mereka intinya hanya kepengen uang cepet lah dan pekerjaan yang ringan. Jadi aku pikir titik kesalahannya bukan ada di Opio menurutku, karena memang ada di range umurnya mereka yang masih terlalu dini untuk mencari pekerjaan yang
butuhnya adalah pelayanan. Kurang lebih sih begitu sih. Iya sih, sebenarnya kita pernah mencoba dengan memfilter umur. Maksudnya dengan segala upaya. Oh, ini orang ini bener-bener nyari kerja. Pada saat kita interview, dia bener-bener meyakinkan dan bener mas, saya bener-bener cari duit, cari kerja, cari pengalaman, cari ilmu. Bener ya kamu, bener ya, dan cari kerja ya. Karena kita kalau nyari orang yang pinter itu mungkin lebih gampang. Tapi cari yang loyalitas dan memang dia punya semangat kerja itu gak gampang. Iya. Kalau menurut dari zaman sekarang ya. Kalau kita zaman dulu, zaman kita dulu, kok kita tua banget ya. Zaman kita dulu itu kayaknya kok bener-bener orang itu kerja fisik itu kuat gitu loh, mentalnya kuat, nggak apa-apa. Yeah. Tapi sekarang ini rame dikit, kafe rame dikit, mengeluh. Terus ada ngeluh. Yeah. Terus nanti ada job desk-nya agak menyimpang dikit, sebenarnya nggak terlalu signifikan. Komplain. Saya kan job desk-nya cuma cuci piring, kenapa kok saya suruh nata piring? Padahal itu kan satu kesatuan. Yeah. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh dikomplain. Yeah. Terus lama-lama keluarlah alasannya, saya diminta orang tua saya suruh jaga warung mas. Yeah. Saya harus kembali lagi ke kampung, saya bantuin ibu saya karena ibu saya ya itu sebenarnya bukan masalah gimana-gimana, cuman kok hampir semuanya begitu gitu loh. Kalau hampir semuanya begitu berarti menurutku sih alasannya adalah fake, palsu ya. Dia cuma kepengen keluar dari OPO aja menurutku. Dan memang benar ternyata setelah mereka resign itu mereka kerja di tempat yang lain, jadi nggak pulang kampung. Dan aku percaya nanti di tempat yang lain juga pasti nggak betah. Iya, ya begitu. Jadi mencelok sana, mencelok sini, terbang sana, terbang sini, terus nanti sebulan 3 bulan karena hampir puluhan mungkin ratusan CV kalau tak lihat. Oh kerja di tempat A, B, C, D, E. Itu A, B, C, D, E itu kurun waktu kerjanya itu paling nggak ada yang sampai 1 tahun. Oke. Rata-rata 3 bulan, 4 bulan, paling lama 6 bulan. Dan secara operasional itu akan sangat merepotkan ya? Pasti, karena kita kan juga ngajarin lagi. Iya, belum kalau dan itu capek sih. Nah, dia kalau orang-orangnya yang otaknya sehat. Iya. Kalau otaknya nggak sehat, lemot, ngajarinnya lama, gak mudeng, salah lagi. Salah itu kan bukan hanya cuman rugi di dianya, tapi di perusahaan. Ya mungkin kalau misalnya barista atau mungkin server mecahin gelas, atau mungkin salah antar, atau tidak disiplin dengan SOP-nya, akhirnya kalau anggap aja misalnya gulanya harus 5 gram tapi dikasih 6 gram. Jadi kan merugikan rasa, image si perusahaan tersebut, sama juga merugikan bahan atau inventory yang dirusak atau dipecahin. Waktu itu Nina punya satu tips. Jadi Nina itu sebenarnya memang dia adalah orang yang screening awal ya. Pada waktu dia kerja di satu perusahaan itu ternyata ditanyain adalah ini buat ngunci si orang itu ya, ditanyain pacar atau calon istri atau calon suaminya ada di mana. Ketika calon suami atau pacarnya ada di luar kota, itu Nina perintahkan saya untuk menolak orang tersebut. Tapi ketika ada di satu kota, pacar, calon istri, calon suaminya itu akan berpotensi dia untuk bisa stay cukup lama. Dan secara personal aku sama Nina tuh lebih suka orang-orang yang sudah punya pasangan hidup, kemudian saya berencana menikah misalnya 1 tahun lagi. Nah itu tuh ternyata kalau yang di Sapulu ada tuh rata-rata bertahan bisa sampai 2 tahun, 3 tahunan orang-orangnya ya. Kemarin ada juga mereka sudah menikah, terus bilang curhat, mas suami saya kan kerjanya serabutan, jadi saya pengen membantu perekonomian keluarga saya, jadi saya pengen kerja. Oh iya, mikir saya wah ini beneran nih. Setelah sebulan atau mungkin hanya 2 bulan, mas saya izin resign. Loh kenapa mbak? Saya disuruh program hamil sama suami saya. Oke. Pertama, kedua tadi kasusnya mau menikah. Oke, pikirku kan ketika mau nikah dia butuh biaya, dia butuh menata rumah tangga, dia butuh duit lah maksudnya. Tak terima, keluar lagi, resign lagi. Itu
itu pun sebelum masa training selesai resignnya. Jadi atau pas di 3 bulan. Alasannya mau persiapan menikah. Tapi pada akhirnya nanti juga memang ada yang memang benar-benar dia mau menikah atau memang program hamil. Tapi ada yang itu tadi pindah ke tempat yang lain, tempat kerja lain. Oke. Ya nggak ngerti ya. Aku juga nggak habis pikir piye toh ngomong lagi gitu. Padahal secara jam kerja juga standar Indonesia lah ya. 8 jam, 9 jam, maksimal 9 jam. Overtime tuh jarang sekali lah, paling jarang banget lah itu. Nah, akhirnya begitu, terus begitu. Nah, itu belum dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat. Oke. Ya kayak tadi stok, Pecah peralatan, rusak, makanannya tidak konsisten. Sudah suruh dibuat gramasi, masih aja. Oke. Kadang-kadang datang terlambat, kadang apa. Nah, Tapi mereka umur berapa sih biasanya yang orang-orang kayak gitu? range umur itu di atas 20 pasti. Jadi 23, 24 sampai mungkin hampir 30 lah, belum ada yang 30. Oke. Tapi ada juga yang di bawah 20 ada 1-2. Memang kadang aku penasaran apakah agak harus lebih muda ya. Oke, tak coba lebih muda apa lebih tua. Oke, coba. Nah, kalau kita lagi-lagi kita mau filter yang benar-benar orang yang mature yang oke, aku mau nikah. Aku udah nikah, umur udah sekitar 35, 37. Enggak gampang juga nyarinya. Iya, dan biasanya spek salary-nya pasti dia minta tinggi gitu. Nah, problematikanya di situ. Jadi kadang-kadang dari step awal orang masuk sampai dia masuk terus keluar lagi tuh turnovernya kenceng banget. Ya lagi-lagi kita nggak mempersulit dia resign atau apa. Nah akhirnya ketika dia tiba-tiba keluar tanpa kabar yang jelas, itu benar-benar nggak ada kabar, nggak masuk aja pokoknya. Oke. Memang artinya secara general bahwa orang tersebut tidak ada naluri tanggung jawab ya? Nggak ada. Oke. Nah terus akhirnya si SOP itu kita upgrade, kita update di modifikasi. Kita ada penahanan ijazah. Mau nggak mau. Dan sebenarnya kalau mungkin itu asli itu bukan fotokopian ya? Asli. Ijazah kita tahan. Kita setarakan, kalau mungkin nanti harus disenakarkan harus UMR. Kita standarkan UMR misalnya seperti itu. Udah ditahan ijazah. Nggak ada ijazah, KTP boleh atau BPKB boleh. Sebenarnya kan kita nahan itu juga beban. Yeah. Walaupun cuma selembar kertas, cuma ijazah SMP atau SD itu kan mereka juga mencapai ijazah itu juga susah gitu. Kan gitu loh. Nah, kita nahan itu biar apa? Bukan dipersulit ketika mereka resign, enggak, tapi minimal kalau mereka mau pergi, mau kabur, ya pahitnya mereka bawa sesuatu atau enggak bawa sesuatu pun ya permisi dulu, ngomong dulu gitu. Iya. Itu pun masih ada kejadian mereka tinggal lari, ngilang, ijazahnya ditinggal. Biasa. Repot coba. Kalau di teman-teman yang nonton video ini coba di komen di bawah kasih solusi apa coba, harus gimana gitu loh. Memfilter sudah, standar gaji sudah jelas, job desk sudah jelas, jam kerja sudah jelas, peraturan yang boleh nggak boleh sudah jelas. Tapi tetap begitu. Nah ini terjadi ternyata bukan di tempat saya aja, jadi ada teman-teman yang begitu juga sama. Malah ada teman kita itu yang di hari Lebaran bedol desa namanya. Jadi udah terima THR belum? Enggak, sebelum pas hari Lebaran. Sebelumnya H-1 atau H-2. Okay. Itu mereka mungkin 7 pegawainya gitu atau 6, itu yang masuk cuma 2. Tiba-tiba. Iya, oke. Nah, itu yang benar-benar membuat kita nggak sebagai owner atau kita yang pengelola itu susah, kita nggak bisa mikir yang lain-lain. Oke. Jadi udahannya kita karena ini cuacanya kita karena ini di alam, di hujan, dan mudah-mudahan di video ini bagi teman-teman atau kaum pemuda-pemudi yang
niat bekerja, tolonglah kita tunjukkan rasa kalian benar-benar ingin bekerja secara serius. Jadi ini bukan hanya sekedar curhatan, tapi juga edukasi terhadap generasi muda yang pengen kayak instan, pengen dapat uang banyak instan. Itu nggak ada ya, sampai zaman kapanpun instan itu nggak pernah abadi. Dan ya akhirnya kalian akan kerja di tempat A, B, C, D terus menerus sampai tua nanti gitu. Jadi kadang kepercayaan di sebuah perusahaan, kita dikasih kepercayaan dan nanti akan naik jabatan, jenjang karirnya bagus, itu ya dari kalian, bukan dari kita. Naik gaji itu dari kalian, bukan kita yang naikin. Jadi kalau kalian kinerjanya bagus, ya pasti kita nggak tutup mata juga, gitu, nggak pura-pura nggak tahu terus gajinya segitu. Namanya juga gaji kan, ada yang orang bilang gajinya naik turun karena omsetnya perusahaan naik turun, ya itu mungkin ada beberapa perusahaan yang sistemnya gitu. Cuman kalau saya pribadi memang ya gaji ya flat, udah segitu. Mau itu sepi mau ramai, ya itu resiko dari perusahaan. Kita sebagai pengusaha. Ya gitu.